Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Ya, masih tetap semangat? Ya, untuk Anda yang ada di kelas 7, baik itu SMP maupun MTS, pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran PPKN yang terdapat pada bab 2 tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan. Tujuan kita mempelajari materi ini setelah menganalisis gambar tentang pelaksanaan norma melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi, kalian mampu membedakan antara perilaku taat dan perilaku melanggar norma dengan tepat. Kemudian setelah membaca sebuah cerita, peserta didik atau Anda dapat menanamkan sikap patuh terhadap semua peraturan dengan baik. Kemudian melalui pengenalan teknologi, Anda dapat mengakses berbagai informasi terkait norma dan keadilan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Kemudian yang terakhir, setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, Anda mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, baik Anda sekalian, sebelum kita lanjut, bagian Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran terbaru dari PPKN channel ini. Ya, baik Anda sekalian, di bab kali ini ada 4 submateri yang akan kita pelajari, yakni pada submateri poin A, norma dalam masyarakat, B, pelanggaran norma, C, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan D, pelaksanaan norma. Ya, kita mulai di submateri poin A tentang norma dalam masyarakat. Ya, bagaimana hakikat dan tujuan dari norma itu? Ya. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari norma itu adalah hasil kesepakatan bersama, tertulis dan tidak tertulis. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adanya sanksi dan juga bersifat dinamis. Selanjutnya, norma itu bisa diklasifikasikan sebagai berikut, yakni norma berdasarkan sumbernya, norma berdasarkan daya pengikatnya, dan norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan sumbernya itu terdiri atas norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sedangkan norma berdasarkan daya pengikatnya, ya, itu terdiri atas tata kelakuan, cara, kemudian kebiasaan, kemudian adat istiadat. Sedangkan norma berdasarkan bentuknya itu terbagi atas 2, ada norma tertulis dan ada norma yang tidak tertulis. Ya, untuk lebih jelasnya Anda bisa perhatikan tabel atau bagan berikut ini. Ya. Baik Anda sekalian, selanjutnya bagaimana fungsi dari norma itu? Norma itu berfungsi sebagai petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Norma itu sebagai pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Juga berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Norma juga berfungsi menciptakan ketertiban dan ketentraman, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Adapun manfaat menjalankan norma dalam masyarakat itu diantaranya menjaga kebudayaan masyarakat, mencapai integrasi sosial, mewujudkan keteraturan sosial, mengendalikan perilaku individu, serta melindungi orang yang lemah. Ya, kemudian ada beberapa faktor penyebab pelanggaran norma. Ya, diantaranya proses sosialisasi yang tidak sempurna. Itu juga karena adanya pengaruh lingkungan, kemudian kebutuhan ekonomi, kemudian ingin menjadi individu yang bebas, longgarnya penegakan atau pelaksana norma, serta sikap mental. Ya. Kemudian, akibat melanggar norma dalam masyarakat itu dapat mengakibatkan keretakan hubungan antar kelompok masyarakat. Perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci dan saling curiga, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, serta dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Nah, olehnya itu ada beberapa upaya dalam pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan. Yakni yang pertama adalah pembiasaan, yang kedua teladan, kemudian penyadaran, kemudian pengawasan, kemudian penghargaan dan hukuman. Ya. Selanjutnya
Penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma itu terbagi atas dua, ada upaya represif dan ada upaya preventif. Upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran, sedangkan upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Selanjutnya, kita masuk di submateri poin C, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya. Jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles itu diantaranya komutatif, distributif, kodrat alami, konvensional, dan perbaikan. Sedangkan menurut Plato, yakni moral dan prosedural. Sedangkan menurut Profesor Dr. Notodogoro SH, itu terdiri atas komutatif, distributif, kodrat alam, dan konvensional. Ya. Ada terdapat beberapa jenis keadilan lainnya, diantaranya keadilan protektif, keadilan vindikatif, dan keadilan kreatif. Keadilan dalam dasar negara yang secara tersurat frasa adil atau keadilan memang termuat dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Akan tetapi sila pertama, ketiga, dan keempat juga secara tersirat mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat. Hal itu karena hubungan antar sila di Pancasila itu saling mendasari dan didasari. Ya. Keadilan dalam konstitusi negara. Kata keadilan secara tersurat memang tidak tertulis dalam alinea ketiga. Akan tetapi secara tersirat alinea ketiga mendukung pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada alinea pertama, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berbunyi sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pada alinea kedua itu termuat dalam frasa kata adil dan makmur. Sedangkan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar itu terdapat frasa adil dan keadilan sosial. Berikut siklus hubungan antara norma dan keadilan, di mana norma itu mampu menjamin hak dan kewajiban setiap manusia. Dan hak dan kewajiban manusia itu bermuara pada kata keadilan. Sedangkan keadilan itu dapat terwujud melalui penegakan norma itu sendiri. Ya. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan norma sesuai dengan prinsip keadilan? Nah, di lingkungan keluarga, salah satu contoh pelaksanaan norma sesuai prinsip keadilan itu misalnya berpamitan kepada orang tua saat bepergian, ya, saat akan bepergian. Kemudian di lingkungan sekolah itu contohnya menghargai pendapat teman. Sedangkan di lingkungan masyarakat itu contohnya mengetuk pintu saat bertamu. Ya. Baik Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ya, terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa klik tombol like ya demi perkembangan PPKN channel ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.